Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 719. Guan Qianjun mengangguk dan tersenyum tipis, terima kasih atas kerja kerasmu, saudara-saudara. Semua pria berbadan besar berteriak keras, kami tidak bekerja keras, Tuan Guan bekerja keras. Mereka tidak banyak bicara, namun kekaguman dan kekaguman yang tak terhingga di wajah mereka mengungkapkan banyak hal. Apalagi mereka semua tahu siapa orang yang berdiri di depan mereka. Bisa dikatakan itu adalah sosok legendaris di kapal perang, dewa perang tertinggi. Meski ada ratusan atau ribuan dewa perang di dunia, ia menduduki peringkat nomor 1, teratas dalam daftar dewa perang. Tidak ada dewa perang di dunia yang dapat menggoyahkan statusnya. Ini adalah dewa perang tertinggi. Bahkan jika beberapa dewa perang super bergabung, mereka tidak dapat mengalahkannya dan akan hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Di hati setiap prajurit, ada kisah dewa perang tertinggi yang berkeliaran di medan perang. Bagaimana mungkin mereka tidak menghormati Anda? Bagaimana agar tidak kagum? Seruan, Tuan Guan telah bekerja keras, secara alami mengacu pada apa yang terjadi saat dia melakukan pertempuran berdarah di medan perang. Kemudian, semua pria bertubuh besar, dipimpin oleh Saudara Su, dengan enggan berlari menuju 3 pesawat angkut helikopter. Sambil berlari, mau tak mau aku menoleh untuk melihat. Lagi pula, ada banyak prajurit di kerajaan naga, tapi hanya ada satu dewa perang tertinggi. Ini hampir seperti penggemar melihat penyanyi idola mereka. Jika bukan karena disiplin, mereka akan menerkamnya, menginginkan tanda tangan dewa perang tertinggi. Melihat pemandangan ini, semua pendeta Tao di Gunung Longhu merasa hati mereka akan hancur. Terutama 7 wakil kepala sekolah. Meskipun Tuan Tunyun dipukuli hingga muntah darah di lantai, dia tetap menolak untuk menyerah. Dia berjuang untuk bangun dan berteriak ke punggung Saudara Su, mengapa? Mengapa ini terjadi? Saudara Su, bisakah Anda memberi saya penjelasan yang jelas? Mari kita, kultus naga dan harimau, mati dengan jelas juga. Apakah kamu tidak ingin melindungi sekte naga dan harimau? Tidakkah kamu ingin menghukum orang yang ingin mengambil urat harimau di Gunung Longhu kita? Tapi mengapa kamu membiarkan dia melakukan apapun yang kamu inginkan dan berlutut untuk dia? Apa yang akan dilakukan sekte naga dan harimau sekarang? Harimau apa yang harus dilakukan dengan denyut nadinya? Mendengar ini, Saudara Su terdiam. Dia perlahan menoleh dan menatap Master Tunyun dengan sedikit ejekan, kata demi kata. Wakil Kepala Sekolah Tunyun, menurut saran saya, jika Tuan Guan menginginkan urat harimau Anda, maka berikan dia urat harimau tersebut. Jika Tuan Guan menginginkan seluruh Gunung Longhu, maka berikan dia seluruh Gunung Longhu. Saya hanya dapat menjamin bahwa jika Anda bersedia mendengarkan Tuan Guan, dia tidak akan mengambil nyawa Anda. Sekte Harimau Naga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Guan, bahkan jika 4 sekte utama. Dibandingkan dengan Tuan Guan, ini bukan apa-apa. Kata-kata itu membuat Guru Tunyun, saudara-saudaranya, murid-muridnya, dan cucu-cucunya terbakar habis-habisan. Kemudian, mereka hanya bisa menyaksikan sekelompok besar bala bantuan masuk dan dengan cepat mundur ke dalam 3 pesawat angkut helikopter. Tak lama kemudian, ketiga mesin terbang besar ini bergemuruh ke udara. Selain itu, ratusan tentara berteriak dari dalam, "Selamat tinggal, Tuan Guan." "Hati-hati, Tuan Guan. Saya berharap dapat bertemu Tuan Guan lagi dan mendapatkan bimbingan Anda." Guan Qianjun tersenyum tipis, mengangkat satu tangan dan melambaikannya ke udara. Kian-Kian di sebelahnya melihat pemandangan ini dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia juga perlahan mengangkat tangan kecilnya dan melambaikannya ke udara. Sambil melambai, dia menoleh untuk melihat ke arah ayah yang penuh aura perkasa. Dia mengucapkan satu kata pada suatu waktu, dengan nyaring dan tegas, "Ayah, aku juga ingin belajar darimu. Untuk menjadi sukses, aku juga ingin begitu banyak orang. Begitu banyak orang yang memujaku dan memperlakukanku seperti dewa. Mungkin aku akan memimpin mereka berperang, menginjakan kaki di lautan bintang, dan melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia." Omong-omong, wajah bayi kecil yang lucu itu masih bersinar, dan bintang serta laut seolah tersembunyi di matanya. Melihat tampilan ini, Guan Qianjun tidak bisa menahan perasaan lega seperti yang dirasakan seorang ayah tua. Dia mengambil Kian-Kian dan menaruhnya di hidungnya, "Ayah yakin kamu bisa melakukannya. Aku juga percaya bahwa kamu akan lebih kuat dariku di masa depan dan akan mencapai level yang lebih tinggi. Kamu memiliki garis keturunanku sebagai Guan Qianjun. Perjalananmu pastilah bintang dan laut. Sekalipun bumi ini berada di bawah kakimu, itu hanyalah setitik debu." Hal ini membuat bayi kecil yang lucu itu merasa sedikit malu, tapi dia mengangguk dengan serius.
Ayah, aku akan mengingat kata-katamu selama sisa hidupku, dan aku akan berusaha sebaik mungkin melakukannya. Jangan khawatir. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menepuk keras hati kuat Guan Qianjun. Tiba-tiba, suara yang benar-benar berubah dan sangat tajam terdengar dari jauh. Kenapa? Mengapa ini terjadi? Guan Qianjun, siapa kamu? Mengapa komandan sudah datang ke sini dengan begitu banyak orang, tetapi hal seperti ini terjadi? Kupikir mereka pasti akan membantu kami menghajarmu, tapi aku tidak menyangka ratusan elit medan perang ini akan berlutut padamu, memberi hormat, dan kemudian pergi seperti ini. Ini terlalu lucu dan tidak masuk akal. Orang yang meneriakkan kata-kata ini tidak lain adalah Master Tunyun. Melihat wajahnya, Anda dapat mengatakan bahwa seluruh hati dan seluruh keberadaannya akan runtuh. Orang lain dari Sekte Naga dan Harimau hampir seperti ini. Bagi orang-orang ini, apa yang mereka alami hari ini akan menjadi bayangan seumur hidup yang menyelimuti hati mereka. Itu membuat mereka sengsara setiap kali mereka memikirkannya. Guru Gunung Suci juga melompat berdiri dan berteriak, Guan Qianjun, siapa kamu? Mengapa mereka semua begitu menghormatimu? Mereka bukan tentara biasa, terutama yang bernama Su, dia adalah komandan bintang 2. Tapi orang berpangkat tinggi seperti itu berlutut padamu. Apa yang telah kamu lakukan hingga mereka memperlakukanmu dengan begitu hormat? Tolong beritahu aku secepatnya. Di akhir teriakannya, Guru Gunung Suci tidak bisa lagi mengendalikan kemarahan dan depresi di dalam hatinya. Dia tiba-tiba bergegas ke Guan Qianjun, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan menatapnya dengan tajam, seolah ingin menantangnya. Jarak keduanya kurang dari setengah meter. Guan Qianjun hanya meliriknya dan sangat ketakutan sehingga Guru Gunung Suci segera berbalik dan berlari lebih cepat daripada saat dia datang, lebih dari 3 kali lebih cepat dari kelinci. Tiba-tiba, dia bersembunyi di balik semua pendeta Tao. Dia terus melompat-lompat sambil berteriak, kenapa begitu? Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, tidak ada alasan. Saya kuat di luar imajinasi Anda. Jadi, sekarang saya ingin bertanya kepada semua sampah di sini, apakah Anda ingin berlutut dan memohon belas kasihan? Apakah Anda ingin menyerahkan pembuluh darah harimau itu? Qian menambahkan pada saat yang tepat juga, apakah kamu ingin makan kue yang dibuat oleh Wang Chaiku? Sepertinya sudah tidak tahan lagi. Begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba terdengar suara letupan. Wang Chai di kaki Qian mengangkat ekornya dan membuat banyak kue. Sulit membayangkan tubuhnya yang kecil bisa membuat tumpukan sebesar itu, hingga hampir sebesar pria dewasa. Tiba-tiba, 7 wakil pemimpin dan semua orang di Sekte Naga dan Harimau tercengang. Mereka melihat langsung ke tumpukan benda yang mengepul, wajah mereka kusam, tidak tahu harus berbuat apa. Bab 720. Qian bertepuk tangan kecilnya dan terus memuji Wang Chai karena melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian, sambil menunjuk pada Master Tunyun, apa yang dia katakan cukup serius. Yang penting bikin orang marah. Kamu lebih khawatir dipermalukan. Yang akan dipermalukan adalah mereka yang tidak menepati janji. Mereka yang menepati janji tidak akan malu apapun yang mereka lakukan. Jadi, cepat makan kue buatan keluargaku, Wang Chai, selagi masih panas. Begitu dia mengatakan ini, wajah wakil kepala sekolah menunjukkan ekspresi kematian, dan mereka sangat marah hingga seluruh tubuh gemetar. Terutama orang suci. Di antara 7 wakil kepala sekolah, dia adalah yang paling gemuk dan terberat, mungkin karena dia gemuk dan jatuh dengan keras. Saat dia jatuh dari tebing tadi, sungguh tragis. Saat ini, dia tidak bisa lagi berdiri dengan kekuatannya sendiri, jadi dia harus didukung oleh 3 atau 4 pendeta Tao kecil. Meski begitu, para pendeta Tao kecil ini masih gemetar dan bisa saja jatuh ke tanah kapan saja. Tuan Jiao menunjuk ke arah Qian dengan keras dan menusuk Guan Qianjun dengan keras. Masalah. Suara yang sangat serak dan menyakitkan. Kalian benar-benar sekelompok orang yang tidak berperasaan. Kalian telah memukuli kami dengan sangat kejam, dan sekarang kalian memaksa kami makan kotoran. Jika kalian menyentuh hati nurani kalian, bukankah itu menyakitkan? Saya menangis saat berbicara. Ini hanyalah tuduhan darah dan air mata. Qian menatapnya dengan mata terbelalak, lalu mengangkat tangannya dan menyentuh mulut kecilnya. Dia menggelengkan kepalanya, tidak akan sakit. Tidak sakit sama sekali. Hati nurani saya baik-baik saja. Saya tumbuh dengan sehat dan bersemangat. Kalian semua adalah orang jahat. Apakah menindas orang jahat membuat hati nurani Anda sakit? Saya tidak pernah mendengarnya. Ayah, pernahkah kamu mendengarnya?
Dia mengangkat wajah kecilnya dan menatap Guan Qianjun di sebelahnya dengan rasa ingin tahu. Dewa Perang tertinggi tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya dengan serius. Ayah, belum pernah mendengarnya. Menindas orang jahat akan melukai hati nuranimu. Tapi menindas orang jahat akan membuat hati nuranimu merasa baik, bukan? Qian tersenyum lebar dan mengangguk, iya. Itu sebabnya hati nuraniku terasa sangat baik sekarang. Tidak sakit sama sekali. Meski sakit, aku harus menambahkan kata, cepat di akhir untuk menyebutnya bahagia. Pernyataan yang nyaring dan kuat ini membuat para wakil kepala sekolah sangat marah hingga hampir muntah darah. Tiba-tiba, Dao Hai Zhenren berteriak histeris, kakak senior, ini terlalu berat untuk ditanggung. Sekarang bahkan Komandan Su tidak dapat membantu kami tidak punya pilihan selain bertanya kepada guru. Hanya guru yang bisa menangani orang ini sekarang. Hanya guru yang dapat mengaktifkan formasi pertama dari Sekte Naga dan Harimau kita, formasi Langit Pemakan Naga dan Harimau, untuk menghancurkan anak ini. Wakil pemimpin lainnya, termasuk semua pendeta Tao dan guru Gunung Suci, menganggukkan kepala dan dengan lantang berkata ya. Wajah Tuan Tunyun keruh dan tidak menentu. Dia menghela nafas, tetapi guru telah mengasingkan diri selama hampir 5 tahun. Saya mendengar bahwa dibutuhkan setidaknya 5 tahun lagi untuk keluar. Jika saya mengganggunya sekarang, kerja kerasnya selama 5 tahun akan sia-sia. Guru Gunung Suci berteriak, 5 tahun kerja keras akan sia-sia. Apakah 5 tahun kerja kerasnya lebih penting daripada bencana yang dihadapi Sekte Harimau Naga sekarang? Sekarang urat nadi Harimau akan diambil. Sekte Naga dan Harimau diinjak dan dihancurkan dengan seluruh kekuatan mereka. Wajahku hampir hancur, dan aku tetap tidak memintanya keluar. Beberapa wakil kepala sekolah berulang kali berteriak ya, wajah mereka penuh kesakitan. Tuan Tunyun akhirnya mengangguk penuh semangat. Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun dengan keras, jika kamu memiliki kemampuan, tunggu saja. Kami akan meminta master untuk keluar, dan meminta pemimpin Sekte Naga dan Harimau kami untuk keluar. Keahliannya sudah luar biasa. Itu bisa digambarkan sebagai maha kuasa. Berbagai mantra yang dia kirimkan benar-benar mampu membunuhmu. Formasi pemakan langit naga harimau yang hanya bisa ditelan oleh master-master kami, dan itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigimu. Pernyataan sengit ini membuat Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengangkat bahunya, baiklah, undanglah guru mastermu keluar. Karena kamu tidak yakin, maka aku akan mengalahkanmu sampai kamu yakin. Karena kamu tidak mau makan kotoran, maka aku akan memukulmu sampai kamu mau makan kotoran. Karena kamu tidak mau menyerahkan urat macanmu, maka aku akan memukulmu sampai kamu bersedia menyerahkan urat macanmu. Ketiga kalimat ini masing-masing lebih nyaring dan kuat dibandingkan yang lain. Pada akhir hari, itu seperti emas dan besi yang saling bertabrakan, mengejutkan ketujuh wakil kepala sekolah hingga mereka hampir muntah darah. Tuan Tunyun hampir terdiam dan hanya menunjuk ke arahnya. Kamu tunggu. Jangan lari kalau bisa. Tiba-tiba berbalik. Melambai dengan keras. Saudaraku, mari kita minta guru keluar dan menangani orang ini. Orang ini bahkan tidak tahu seberapa kuat pemimpin Sekte Harimau Naga kita, Long Hai, dan dia bahkan tidak mencarinya di Baidu. Pertama-tama pahami reputasi tuannya, lalu datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Jika kamu duduk di dalam sumur dan melihat ke langit, kamu pasti akan dilempari batu sampai mati. Master Tunyun dan 6 wakil master lainnya sedang mengutuk dan berjalan menuju sebuah jalan setapak. Meski dikenal sebagai puncak emas naga dan harimau, namun sebenarnya bukanlah tempat tertinggi di Gunung Longhu. Di belakang Istana Tao, ada jalan menuju puncak gunung kecil setinggi lebih dari 30 meter. Hanya ada jalan berkelok-kelok, dan 7 wakil pemimpin, termasuk guru Gunung Suci, berbaris. Saat dia berjalan, dia menoleh untuk melihat Guan Qianjun. Apa anak itu benar-benar tidak takut mati? Kenapa dia tidak mengeluarkan ponselnya untuk mencari reputasi tuan kita Long Hai? Begitu tuan kita keluar dari pengasingan, dia pasti akan dipukul sampai mati. Jika dia pergi sekarang, kami tidak akan mengejarnya lebih jauh. Kami akan meminta instruksi guru nanti. Mengapa dia tidak pergi? Apakah dia benar-benar tidak takut sama sekali? Sial. Bagaimana kalau kita bicara tentang pencapaian besar tuan kita di masa lalu, siapa yang dia bunuh, dan bos besar macam apa yang punya hubungan dengannya? Sekelompok wakil kepala sekolah bergumam. Faktanya, mereka sangat enggan untuk meminta tuannya keluar, mereka hanya berharap untuk menakut-nakuti Guan Qianjun. Retret guru sangatlah penting.
Jika Anda tidak keluar selama 5 tahun tanpa makan, dan keluar sebelum waktu peralihan, itu akan membuang-buang waktu. Ada berapa 5 tahun dalam hidup? Oleh karena itu, mereka semua berharap untuk menakut-nakuti Guan Qianjun. Oleh karena itu, untuk sementara waktu bisa dimaafkan jika jatuh begitu parah dan dipermalukan dengan sangat serius. Jadi mereka menjadi lebih keras. Ceritakan semua hal menggemparkan yang pernah dilakukan Guru Shanghai. Tentu tidak mudah bagi Master Long Hai untuk menjadi wakil pemimpin Sekte Naga dan Harimau. Keahliannya sungguh luar biasa, dan kudengar dia hampir mencapai level Master Puncak. Alam Grandmaster Puncak, di lingkaran budidaya kuno, sebenarnya bukan apa-apa, tapi dalam masyarakat modern, keberadaan ini juga cukup menakutkan. Bahkan Shanghai yang asli ini bekerja sebagai tentara bayaran, dan kemudian menjadi instruktur, dan itu luar biasa. Dia menggunakan kombinasi sihir dan tembakan untuk mengalahkan hampir semua lawan yang tak terkalahkan di dunia. Namun, dia tiba-tiba mengasingkan diri beberapa tahun yang lalu, mengatakan bahwa dia ingin berlatih sihir yang lebih maju, yang membuat semua murid menantikannya. Jika Master menguasai mantra yang lebih kuat, bukankah Sekte Naga dan Harimau kita akan menjadi yang pertama dari 4 Sekte Dewa? Tidak peduli apa Sekte Maoshan itu, kamu bisa menjadikan mereka adikmu. Semua orang berjalan perlahan, mulutnya berbusa dan berbicara. Tiba-tiba, Guru Shengshan berteriak, "Hah! Di mana Guan Qianjun, di mana putrinya, dan di mana anjingnya?" Bersambung,